Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit preview match untuk pertandingan dari Madura United yang akan bertemu dengan Persita Tangerang ya di hari Rabu, lalu ada Arema yang akan bertemu dengan Bayangkara, dan di hari Kamis nanti ada Borneo FC yang akan bertemu dengan Persebaya Surabaya. Kita mulai dulu dari Madura United ya, bertemu dengan Persita Tangerang. Ini pertandingan kalau dari sisi saya, ini pertandingan big match. Kenapa? Karena Madura United harus berjibaku lagi untuk bisa masuk di 4 besar. Sedangkan untuk Persita Tangerang ini juga harus berjibaku agar keluar dari zona degradasi. Jadi besok kedua tim ini sama-sama memiliki tujuan yang memang harus dicapai. Ya, makanya dari itu saya bilang ini pertandingan big match. Lalu poin apa yang perlu diperhatikan besok untuk Madura United dan juga Persita? Untuk Madura United jelas ya sektor pertahanan. Berapa kali saya selalu kritik di sektor pertahanan dan saya nggak akan bosan-bosan mengingatkan ini karena ini tinggal satu langkah lagi ya untuk Madura United bisa semakin dekat dengan 4 besar ya, semakin mendekati kesempurnaan yaitu di masalah sektor belakang. Kalau sektor belakang bisa solid dan kompak lagi ya tanpa kemasukan gol yang banyak, ya inilah salah satu alasan saya kenapa Madura United ini akan menjadi tim yang cukup berbahaya. Ya, tinggal di sektor belakang ini langkah terakhir untuk Madura United. Sedangkan untuk Persita Tangerang sebetulnya yang perlu ya atau yang paling bertanggung jawab membuat Persita Tangerang ini harus masuk di zona degradasi adalah Divaldo Alves. Kenapa saya mengomentari Persita Tangerang dari sisi pelatih bukan dari sisi pemain-pemainnya Persita? Karena sudah berapa pertandingan Persita Tangerang ini kehilangan poin karena strateginya Divaldo Alves. Strateginya Divaldo Alves banyak bermain bertahan ketika sudah unggul cepat. Ya, ini saya masih ingat sekali ketika Persita Tangerang itu waktu itu ya sudah sempat menang lawan Persebaya, lalu sempat unggul juga waktu lawan PSS Sleman itu ya. Lalu kalau lawan PSM Bayangkara itu kembali lagi ke skema permainan Persita. Jadi yang menurut saya perlu bertanggung jawab atas perform Persita Tangerang yaitu Divaldo Alves. Ya, di sini banyak yang menyalahkan karena gol bunuh diri M. Toha ya waktu ke gawang PSS Sleman. Sebetulnya itu hanya berbicara dari satu pertandingan. Tapi kalau berbicara dari keseluruhan pertandingan, saya lebih ya tertuju kepada Divaldo Alves yang harus bertanggung jawab. Nah, di pertandingan besok untuk Persita Tangerang jelas ya yang utama dulu saya ingin lihat adalah di skema permainan Persita ini bagaimana nanti di bawah Divaldo Alves. Apakah permainannya sudah ada evaluasi agar lebih atraktif lagi, berkreativitas melakukan serangan, atau masih tetap sama ya, tidak terlalu banyak kreativitas tapi hanya mengandalkan serangan balik. Perbedaannya serangan balik sama permainan cepat, kalau permainan cepat itu masih ada kreativitas. Tapi kalau counter attack atau serangan balik ya sudah murni hanya mengandalkan individu pemain untuk melakukan ya serangan melalui individu pemainnya sendiri, ya skill individunya sendiri. Inilah perbedaan yang saya besok ingin lihat untuk Persita Tangerang. Ya, sedangkan untuk Madura United tinggal di sektor belakang. Kalau secara gameplay sebetulnya saya nggak banyak kritik untuk Madura United. Walaupun kemarin sempat ada kalah ya lawan Bayangkara, lalu sempat imbang lawan Rans, lalu kalah lawan Persis Solo. Ya, dari 5 pertandingan ini nggak ada masalah untuk Madura United. Tetap konsisten walaupun ada hasil kalah, ada hasil imbang. Ya, tinggal di sektor belakang doang udah ini kuncinya di sini. Tapi saya nggak terlalu melanjutkan lah. Intinya besok yang diturunkan oleh Sousa kalau sudah bisa mendampingi, ya saya ingin lihat line up-nya siapa di sektor belakang. Ya, kalau untuk Madura United saya kira cukup segitu aja kritikan dan masukan saya. Sisanya sudah bagus. Tapi untuk Persita Tangerang ini sebetulnya banyak sekali yang saya ingin lihat di pertandingan besok. Tapi yang paling utama yaitu di strateginya Divaldo Alves kepada permainan Persita akan seperti apa. Ya, jadi ini yang saya ingin lihat untuk Persita ya, mengingat ini Persita harus bisa meraih ya minimal hasil imbang atau kemenangan lah untuk bermain sebagai tim tamu. Karena ini zona degradasi sudah memantau ya, Arema FC sudah mulai ya progresnya sudah mulai naik soalnya ini. Jadi Persita harus cepat untuk bisa bangkit atau move on. Ya, tinggal kembali lagi ke strateginya Divaldo Alves. Ya, saya selalu fokusnya ke Divaldo Alves. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review untuk membahas jalannya pertandingan untuk Madura United dengan Persita Tangerang. Untuk Madura United memang nggak terlalu ya banyak saya kritik atau saya masukkan kecuali sektor belakang. Jadi ya nggak terlalu banyak juga saya bahas di preview.
ya, terutama untuk Persita yang justru lebih banyak saya bahas karena ya inilah zona yang sedang nggak aman untuk Persita, karena saya bilang ini ya harus pertanggungjawaban dari Rivaldo Alves. Ya, jadi ini alasan saya lebih banyak membahas Persita daripada Madura, karena sesuai dari skema ya memang Madura United tinggal di sektor belakang. Ya, nanti kita ketemu di video review aja untuk membahas jalannya pertandingan. Lalu next ya, ada Arema FC. Ini akan bertemu Bayangkara. Sebetulnya Arema FC ini progresnya sudah mulai terlihat cukup baik ya. Terakhir tanpa kemasukan lawan Persikabo. Dan nanti akan bertemu dengan Bayangkara FC. Sebetulnya Bayangkara juga ya kalau dilihat dari skema permainan ya sektor tengahnya sangat kuat sekali. Ya, saya berharap besok Arema di sektor tengah seperti Jayus mungkin atau Arkan Fikri ya, atau Lucero ya. Saya nggak tahu nih, Lucero jarang terlihat nih sekarang ya. Ini semoga bisa membendung dulu lini tengahnya Bayangkara, karena Bayangkara ini cukup kuat di sektor tengah. Selama Arema kuat di sektor tengah untuk mempertahankan zona areanya sendiri, ya ini saya bilang Bayangkara bisa tercounter nanti permainannya untuk bola possessionnya. Ya, yang penting dari sektor tengah penyerangan Bayangkara bisa ditahan dulu oleh sektor tengah pertahanan Arema. Lalu untuk masalah penyerangan, Arema sudah cukup konsisten bermain dengan formasi 4-3-3. Loko Lingoy makin nyaman ya bermain di sektor sayap. Dedik juga sama. Lalu Dendi Santoso juga kalau menurut saya ini pemain visinya ini bagus ya, Dendi Santoso. Ya, jadi untuk sektor penyerangan Arema saya bilang sudah nggak ada masalah ya. Untuk menciptakan gol sudah mulai konsisten. Tinggal di sektor tengah ini yang menjadi sorotan utama saya menghadapi Bayangkara. Ya, karena ini Bayangkara sangat kuat di sektor tengah. Jadi saya ingin lihat besok untuk Arema sektor tengahnya akan seperti apa. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review untuk membahas Arema FC bagaimana cara gameplaynya menghadapi Bayangkara. Tapi saya lebih fokus ke pertahanan Arema nanti. Kalau masalah penyerangan saya bilang sudah cukup baik untuk Arema FC. Ya. Lalu setelah itu di hari Kamis ini ada Borneo FC lawan Persebaya Surabaya. Mungkin ada pertanyaan kenapa saya jarang membahas Borneo FC yang kemarin menang lawan Persita. Sebetulnya untuk Borneo FC saya nggak banyak ya bisa memberikan kritik atau masukan, karena Borneo FC ini sangat konsisten sekali. Bermain sebagai tim tamu, sebagai tim tuan rumah, ini selalu tampil konsisten. Jadi ketika saya ingin mengkritik atau memberikan analisa untuk Borneo FC, ujung-ujungnya saya lebih banyak ke tim musuhnya. Ya, tapi bukan berarti saya nggak nonton pertandingannya Borneo ya. Saya selalu nonton. Kemarin lawan Persita juga nonton. Ya, justru saya lebih fokusnya ke Persita Tangerang karena saat ini memang saya lagi fokus ke Persita ya, karena saya lagi sensitif ke Rivaldo Alves gitu untuk pelatihnya Persita. Jadi untuk Borneo FC besok nggak ada masalah lawan Persebaya ya, apalagi ini bermain sebagai tim tuan rumah ya sudah nothing tulus aja, nggak perlu banyak saya preview ya untuk Borneo FC. Lalu untuk Persebaya Surabaya di pertandingan terakhir bisa meraih kemenangan ya, ini belum terkalahkan di bawah Coach Munster. Pada intinya memang Persebaya Surabaya dari komposisi pemain saya bilang masih lebih kuat di Borneo FC. Tapi bukan berarti Persebaya Surabaya nggak bisa memberikan perlawanan gitu ya. Ya ini kembali lagi ke masalah gameplay juga ya. Semoga besok di pemain tengah dari Persebaya Surabaya bisa menutup pergerakan dulu dari sektor tengahnya Borneo, karena Adam Alis, Kehi Rose yang kemarin memberikan assist ke Kadenasi ya, ini cukup bagus. Jadi kalau dibilang sektor tengah dari Borneo FC ini sangat kuat ya, karena semua pemain tengah Borneo FC itu hampir bisa membawa bola lah, minimal skill individunya ini ada semua. Nah inilah yang dibutuhkan untuk Persebaya Surabaya bisa menahan di zona areanya dulu di sektor tengahnya Persebaya. Lalu untuk masalah penyerangan ya saya bilang Henrique masih tetap menjadi salah satu pemain penting ya untuk bisa memantulkan bola atau bisa menahan bola dengan body ball yang cukup tinggi ya. Lalu Robson Duarte mungkin di kanan, Bruno di kiri seperti biasa, dan mungkin M. Iqbal ya kemungkinan besar akan tetap dimainkan, karena memang saya sudah bilang salah satu pemain yang memiliki kreativitas di sektor tengah Persebaya itu hanya M. Iqbal. Sisanya Ripal, Andre, atau M. Hidayat, ya ini pemain yang nalurinya sebagai box to box, bukan pemain kreatif. Ya, sedangkan dari Borneo FC ini pemain kreatifnya ini ada 3 semua. Di sektor gelandang bertahan, sektor tengah sebagai box to box, ini kreatif semua. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya,
Di sini hanya M Iqbal. Lagi pula perform M Iqbal ini kan masih belum bisa konsisten banget ya, atau performnya belum nge-up sekali. Nah, inilah yang menurut saya faktor di pemain tengah dulu ya, semoga bisa diimbangi. Ya, ini menurut saya kunci permainan besok untuk Persebaya Surabaya bisa melakukan perlawanan kepada permainan Borneo. Yang penting sektor tengahnya. Ini yang saya ingin lihat di pertandingan besok. Ya, jadi untuk Borneo FC sekali lagi nggak terlalu banyak saya bahas karena sudah cukup konsisten sekali. Dari permainan nggak ada masalah, semua pemain tampil oke. Lini tengah menjadi kekuatan karena semua pemain tengah Borneo hampir bisa melakukan kreativitas, ya. Jadi nggak hanya mengandalkan Adam Alis atau mungkin Stefano Lipali gitu ya, tapi ke Hiroses seorang gelandang bertahan juga bisa melakukan kreativitas. Inilah keunggulan dari Borneo FC yang memiliki kekuatan di sektor tengah. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya terus lakukan penyerangan, jangan sampai banyak bertahan, karena kunci untuk Persebaya Surabaya bisa memperoleh kemenangan atau hasil imbang ya, itu harus tetap melakukan penyerangan, terutama dari sektor tengah. Saya bilang akan menjadi perlawanan yang cukup sengit. Ya, nanti kita ketemu di video reviewnya aja untuk membahas jalannya pertandingan untuk Borneo FC dengan Persebaya Surabaya. Jadi ini aja review dari 3 pertandingan yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. See you.